bertanya. Bah, kula nuwun. Kula nuwun. Kula tebih. Berarti tanglet. Dene Mbah Benowo. Oh, Mbah Benowo. Nggih. Iki lho Pak lurus. Pripun? Bodok. Oh, Bodok niku lho, jadi punya di kakek. Iku lho antar wis kakek. nggih. Munggah mriko? Oh, nggih. Nggih. Pundi? Oh, mriki terus munggah nggih, munggah mriko. Mriko nika, Pak. Oh, ngoten nggih. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Oh, ngeten mandhap ngeten. Oh, nggih. Mbah, kula nderek pengen pirsa, Mbah. Mbah Benowo niku kok umum ngoten napa sinten maksudnya? Makame sinten ta tiyang sinten? Makame tiyang zaman perjuang kian itu bisa kelompok Inggris itu sama Inggris dan itu ketika kami Benowo kali bahkan ngorok niku percayaan niku sawit dan tak menten itu sebetulnya setunggal tuh dia mantap lek dan parengan sing lek kalian ngeten dan ini Mbah Benowo. Apa itu kerajaan? Lasen terus santen wae kecamatan ngene. Nggih. Penyere watu ngeten iki. Nggih. Iku anak buahe Pak. Prajurit. Nggih. Yen-yene Pak. Nggih. Niki tepatnya dusun apa, Pak? Tepatnya di sini. Jaten. Berarti sing nggen Mbah Benowo dusun apa? Wonomerto. Wonomerto. Berarti temen Jombang nggih? Nggih. Oh, Itu nggih Banten Wonosalam. nggih. Lajeng Bapak ngapunten nika wae kok kula semarap ngobong napa bersih-bersih. Allahu Akbar. Kemundi lho. Sedaya. Lah anak-anake Kan putune kan bodok kan ngene jual iki mboten. oh, berarti ini pun kosong. Nggih. Jenengan ana famili ini ngaten. Tuan kecet kayu bakar itu Pak suaka itu. Nggih. Oh, nggih. Terus jenengan bersihaken niki. Berarti ini omah niki pun kosong nggih. Sapa sing iso ngajak mulih Pangeran Binowo utawa mboyong Pangeran Binowo nang nggone kerajaan dengan keadaan sehat tanpa cacat pun diberi hadiah yang lebih gede, dinaikkan pangkat yang lebih tinggi. Akhirnya sing mlebeti Semboron iku kata ratusan berangkat tenggene alas Wonomerto mriki. Budal saking kerajaan Mataram tenggene alas Wonomerto dadi mboten teko mriki, nggih mboten mantuk ten kerajaan, nggih mboten beto berita napa-napa ngantos sakmakin. Sing jelas tinggal balik nama. Tinggal balik nama sing jelas mati, sing mlebeti Semboron niku wau. Karena alas Wonomerto niku sian angker. Jalma mara jalma mati, sapa menungso mbalas Wonomerto, akeh matine daripada uripe. Sifat terbang niku wau. Terbang niku tambah dung niki tanah niki ora. Tanah niki ora kados guntur ngoten. Lah geni niki munggah blur ngoten. Maka dari itu terbang itu dinamakan terbang guntur geni.
ini situasi satu kampung yang ada di wilayah makam Mbah Benowo. Assalamualaikum Mbak Haji. Nggih. Apunten. Nggih. Keparingan asma sinten jenengan? Kula Pak Watono. Pak Watono. Niki sing nyepeng mriki? Nggih, kula juru kunci. Oh, juru kuncine ketepatan nggih. Satu tempat niki biasanya niku ramene dinten apa? Malam Jumat Pahing. Malam Jumat Pahing. Mboten Jumat Kliwon ngoten nggih. Mboten Pahing. Samangkin wonten peziarah saking pundi? Makin wonten kegiatan niku saking kula ambil bareng dadosi TPK tempat kaki ngaji niku. Oh, ngoten. Lah sing makame Mbah Benowo Gitu beriku. teng mriku Nggih, nggih. nggih. Oh, nggih. Nggih. Niki dalane niki nggih. Nggih. Oh, ngajeng niki. Niki. Nah, niki ada gapura terus niki badhe damel napa griya ta? Niku riyen kula diparingi Gusmi saking Kediri. Wow. Jenengan napa nih Gusmi wonten hubungan? Nggih. Namung dulur ketemu gede ngoten. Oh, Nggih, ngoten. kasih kesange. Nggih, Gusmi. Nggih. Gusmi Kediri. Pak juru kunci ini Pak sinten namanya? Kula Pak Watono. Pak Wartono, ini sahabatnya Gusmi. Yang Gusmi pun pernah ke sini nggih. Nggih, riyen. Riyen semacam napa pengajian Nggih, Khatmil Quran yang ada di sini. Dan ini mau dibikin apa? Bikin rumah kan apa? Kirin, boten badene damel musala lah, dikira kula dereng gadah musala. Nggih, nggih. Nah, karena kalau bergadah musala, nggih ngaten saken kula terus boten dopeni ngoten gak nggih. Oh, ngoten nggih. Oh. Tadi ini satu lahan pemberian Gusmi yang ada di desanya Pak Wartono, termasuk juru kuncinya Mbah Benowo nggih. Nggih. Ngapunten Pak saged diceriasaken kedhik Mbah Benowo niku sinten? Bapak ngerti napa? Nggih. Bapak ngerti napa putra saking Mataram saking Mas Karepet. Oh, berarti Mbah Benowo niki putranipun Mas Karepet. Nggih, derekaken tiyang nggih. Nggih, nggih. Ya, ini jalannya ke sini. Ini jalannya nggih. Nah, jalannya ke sini. Ya, seperti ini. Nah, sahabat ya. Seperti ini. Perjalanannya agak tinggi sahabat ya, dari bawah. Dan di kanan kiri ini ada kayak jalan desa. Nah, seperti ini. Dan Gusmi pun pernah ke sini sahabat ya, memberikan sepetak tanah kepada Pak Wartono. Nah, ini tinggi sekali. Nah, seperti ini ya sahabat. Ini naik ke sana. Di sini ada kayak bong air ya. Di sini ada satu pengairan yang difungsikan sebagai aliran air menuju makam Mbah Benowo ya. Ini naik Desa Wonomerto. Nah, seperti ini. Nah. Ada di atas gunung, suasananya sangat tinggi sekali. Nah, itu sahabat ya. Nah, menuju ke satu makamnya Mbah Wonomerto ini, naik ke sana. Lewat niki sakit nih. Telepon niki memang ya. Oh, mereka mawon nggih. Ya, alhamdulillah. Di sana Pak Wartono. Niki lumayan nggih, kena kayak olahraga niki. Naik turun. Alhamdulillah. Kayak gini. Wonten apa pemugaran apa
Nandosi Dia nopo? namung minggat niku diparingi. Oh, kegiatan. kegiatan. Oh, nggih. Oke, seperti ini. Ini terus maju. Ramai banyak orang. Nah, ini ada berapa naik luas. Alhamdulillah. Ini ada musola, terus ini makam ke sini, toilet kiri. Nah, ini kerja bakti, olahraga. Lintang beri nama beri bah, beri kita. Nggih. Oh, nggih. Monggo teng makam mon ya. Ziarah riyen. Wah. Ini dibangun tahun pinten ya? Niki nggih nggar gedhi, nggar gedhi. Oh, nggar gedhi nggih. Nggih. Nggih, naringi nggih, derek ngeten iki. Nggih. Alhamdulillah. Kita menuju ke Pangeran Benowo, yaitu putra Joko Tingkir. Loh, batu batanya pun juga kuno, nisannya juga kuno banyak sekali ya. Nah, kita masuk di sini, masuk pada satu tempat seperti ini, alas kaki harus dilepas dan kondisi harus bersih. Nah, oke sahabat, kita buka selambunya. Nah, sing niki tahun awal. Menika makamipun Pangeran Benowo. Nggih. Menika sedherek kang sepuh Gaton. Menika sedherek kang nem Sekararum, lah sing ngandhap niki turun dan sahabat ngantos dados makam keluarga. Oh, nggih. Walaupun unsur keluarga niki saking jaler, padahal turun saking istri. Nggih. Misal kagungan juga jaler ninggal tandur mriki mboten oleh ngerambut juga mboten pareng. Nah menika terbang guntur geni niku kangge siar agama Islam pada waktu zaman kerajaan. Pripun diulang. Nah niku terbang guntur geni kangge siar agama Islam pada waktu zaman kerajaan. Nggih niku nek ados ten Kali Gedhe mriku nggih glundung kiambek munggah kiambek pada waktu G30 SPKI niku kobontek. G30 zaman pulih kembali. Niku maksudnya mboten glundung niku mboten kok kula atau keluarga kula mboten seperap niki masyarakat sedaya sebagai orang awam niku tahu semua. Tapi kalau saya nanti dikira gawe-gawe atau ngada-ngada. Jadi ini adalah terbang atau alat napa? Alat sholawatan atau alat zaman kerajaan, terbang guntur geni nggih. Ya, yang masih menggandol atau boleh dikatakan memang terbang biar awet ditaruh di atas. Nah, pernah pada zaman G30 SPKI nggih. Nggih, kok kontek niku. Terus ketika selesai kembali. Ini boleh kembali. Nah, terus gelundung kiambek munggah kiambek. Lah mandinya di mana, Pak? Kelihatan ageng mriku kira lebih dari sini ke orang 1,5 kilo. Dan ini adalah makamnya Mbah Benowo. Kalau tawasul riyen nggih. Nggih, monggo. Dan ini alhamdulillah sudah diberi satu gambaran oleh mbahnya ya, sahabat ya. Ini adalah Kesultanan Pajang ya, seperti ini. Ini kita berziarah di tempatnya Mbah Benowo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah kita sedikit mendoakan kepada Mbah Benowo atau putra
Joko Tingkir yang ada di Wonosalam ini, sahabat. Dan di atasnya ada terbang guntur geni, ya, seperti ini. Nah, di depan sana itu adalah makamnya daripada Mbah Benowo, putra Joko Tingkir, ya, yang ada di Wonosalam ini. Dan ini adalah musola Jabal Nur atau Pangeran Benowo, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Nah, seperti ini. Ada pembangunan musola. Ya, ini sudah ketemu dengan Pak Wartono. Ya. Sudah berapa hari Pak bangunnya? Sudah berapa hari ini bangunnya? Ini kita mau kasih 1 hari ini. Oh, 1 hari. Musolain pun kagak nih mulai jalan. Dan di depan ini adalah makam dari Mbah Benowo yang ada di desa Wonomerto. Dusun Wonomerto, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam. Ini dari kepedulian Warga Koramil, Kecamatan Bareng. dari Koramil, Kecamatan Bareng. Kecamatan Bareng. Apa masih bawa Mas? Apa yang bawa? Saking Mbah Benowo sendiri ada semacam kisah singkatnya bro, nggih, temu di. Kali nongkrong kata kali. Nggih, monggo. Kali panjang. Nggih. Kali boten cukup rapat menit boten. Nggih, monggo. Kali itu dia dapat mriko napa mriki? Rada mriko, Berapa boten. mawon nggih? Nggih, ketinggal. Boten ngadap mriko. Nggih. Nah, kita mau dikasih kisah sama Pak Wartono tentang Pangeran Benowo karena merupakan satu niku kan tok-toknya krungu. Ya, kasih posip. Nah, seperti ini. Nah, ini kita istirahat dulu di sini sambil mendengarkan burung berkicau. Wah, kok ya cocok. Panjenengan saking Sedang apa ini tadi? Nyantai. itu nunggu-nunggu orang renovasi di musola untuk membuat TPG itu dari bantuan dari Koramil Kecamatan Bareng. Antusias. Alhamdulillah nih bau kami kerjasama kali Koramil Bareng nih bau. Ini di lokasi makam sepuh. Makam apa Pak? Niki makam Pangeran Benowo niki. Dari kisah Mbah Benowo, kira-kira bagaimana Pak? Oh, nggih. Pada waktu zaman kerajaan Mojopahit di Mataram niku raja pertama kan Mas Karebet nggih Joko Tingkir. Ya. Niku nggak ada putra kekalih namanya Pangeran Benowo kalih Danang Sutawijaya. Dan juga nggak ada musuh namanya Arya Penangsang. Sing tukang gereget, sing tukang geresek ten gene kerajaan niku termasuk nggih Arya Penangsang niku karena mamrih kerajaan. Ngantos rajane niku ditantang perang Mas Karebet niku. Nah, piyambake nggih boten purun ngladeni namine raja, nggak ada senopati, nggak ada prajurit, nggak ada yuga. Akhire Mas Karebet niku saimbara sapa sing iso ngalahno gedene mateni Arya Penangsang iso jumeneng dadi raja atau jadi sultan di Mataram. Lah kados-kados pada waktu niku sing ambisi Danang Sutawijaya. Tapi Danang Sutawijaya tidak berhasil, itu mboten saged ngalahaken, nggih mboten saged mateni, malah geser. Terus akhirnya nabi pendapat tenggene Pangeran Benowo. Akhirnya ya apa kan masuk kalau iso ngalahno gedene mateni Arya Penangsang iki ya apa? Nah, akhirnya kalau Pangeran Benowo disukani Krik atau Dara.
nek nantang perang dikengeni Bani Nawala pada waktu pas mangan. Nawala ini termasuk surat, kengeni Bani Surat pada waktu pas mangan. Lah begitu ditantang di Bani Surat niku akhirnya kaget, sego gua. Wong sakti Mandraguna kok tasih enten nantang. Nah, tiyang Mbak Segon iki nek tiyang-tiyang kan pemade niku. Nah, nek perang dikeken damel jaran dedo. Terus jarane Arya Penangsang kan jaler lah, jarane Danang Sutawijaya kan estri. Terus mboten saged perang, madoni kali jarane Danang Sutawijaya. Terus ngantos ngadeg-ngadeg, gamane niku nggadhok ten punggunge jaran ngantos modot, mancep ten wetenge Arya Penangsang diambil. Ngantos susu sembrodol niki digubetaken nggih keris. Niku nggih boten purun nyerah, nggih boten iso mati. Akhirnya mantuk malih ten kerajaan, nedhi pendapat ten gene Kang Mas malih ten gene Pangeran Binawa. Lah iki apa Kang Mas kok susu sembrodol? Kok gak gelem nyerah ya gak iso mati iki apa? Kali Pangeran Binawa akhirnya sukani trik atau cara malih. Dikeken ngajak perang undur-undur ten gene Segara Kidul. Perang undur-undur niku intine perang pelayon. Dikeken ngajak pelayon ten gene Segara Kidul. Akhirnya Arya Penangsang niku kehabisan darah, khususnya kan brodol niku wau. Dugi Segara Kidul kehabisan darah gletak mati. Terus Danang Sutawijaya mantuk ten gene kerajaan nedhi janjine Ramane. Lah Ramane wau Sayembara. Sapa sing iso ngalahno gedene mateni iso jumeneng dadi raja atau jadi sultan di Mataram. Terus akhirnya wargane Mas Karebet dikumpulaken termasuk prajurit nggih tokoh-tokoh penting nggih para sunan para wali akhirnya padha komplain Danang Sutawijaya tidak berhak menjabat jadi raja atau jadi sultan di Mataram karena bukan putra mahkota. Yang berhak tetap Pangeran Binawa. Sajane masih Danang Sutawijaya ngiyugani piyambak. Cuman pada waktu di dalam kandung niku ten nggene jero weteng niku derup kali tiyang. Kajeng dimanfaataken lah. Siyen bayi ten jero weteng gak saged pendet nggih sak niki menapa nggih tasih enten. Kajeng dimanfaataken oh iki anak raja mesti sakti mandraguna ngoten. Kajeng dimanfaataken lah begitu lahir. Niki ten nggene rahime orang lain. Ya semerat Mas Karebet niku darahe kiambek utawa yoga niki kiambek. Terus begitu dewasa dipendet malih dipek anak angkat. Maka dari itu di kerajaan status anak angkat. Ngoten. Mulane dikomplain Danang Sutawijaya tidak berhak menjabat jadi raja atau jadi sultan di Mataram karena bukan putra mahkota. Yang berhak tetap Pangeran Binawa. Lah Pangeran Binawa niku jabat jadi raja kurang lebih 2 tahun. Niku pikirannya mboten penak. Wong sing adus keringet sing susah payah niku dulure. Kok dhek sing longgo kersi, ngoten. Lah namun dudu trik atau carane perang niku wau. Terus begitu pikirannya mboten penak, piyambak niku semedi. Alhamdulillah terus dapat pitunjuk atau dapat wasit saking gurune Ramane. Gurune Mas Karebet termasuk Kanjeng Sunan Kalijaga. Manggi Pangeran Binawa. Kanjeng Pangeran ojo dadi raja. Nek anjene gelem dadi pesepuh ae. Lamun dadi raja engko nek perang gede-gedean, perang bersaudara akeh prajurit sing dadi korban. Lah Pangeran Binawa eman pun ngantos enten kedadean ngoten. Nah, lebih baik nyingkrih dari kerajaan kali nibakaken ipat-ipat mboten kudu-kudu balik ten kerajaan. Kali nyakup lemah ngeten. Lah nyakup lemah niki tandane tiyang siyen lelungan kersane mboten molah boleh kersane kerasan. Nah niku kerajaan kan akhire gonjing. Kerajaan kan mboten enten, kosong. Nggih musyawarah napa, acara napa nek Pangeran Binawa mboten enten kan bingung. Nah, akhire kok mireng ten gene Surabaya Ramane niku. Ten gene Binawa mriku. Lah prajurit terus kenging ningali mriku. Ternyata di sana sudah wujud Maesa. Terus mireng malih kok ten gene Tulungagung, ten gene Bedalem. Ngoten. Di situ juga sudah wujud Maesa. Mireng malih ten gene Kediri, ten gene Besawa. Ngoten di situ juga sudah wujud Maesa. Mireng malih ten gene Jawa Tengah, ten Pemalang. Ngoten pun wujud Maesa. Mireng malih ten Demak, ngoten pun wujud Maesa. Nah, akhir-akhir niku mireng ten gene Alas Wonomerto ngedekaken perdepokan. Ya anak terhadap orang tua ikatan batin kan mboten saged ilang. Mangga rasa lah semerap. Terus akhire Ramane niku Sayembara. Datose Pangeran Binawa ten gene Alas Wonomerto ngedekaken perdepokan niku. Perdepokan niku cara sakniki nggih pondok pesantren lah intine. Ngedekaken perdepokan akhire Ramane niku Sayembara. Sapa sing iso ngajak mulih Pangeran Binawa utawa mboyong Pangeran Binawa nanggone kerajaan dengan keadaan sehat tanpa cacat pun diberi hadiah yang lebih gede, dinaikkan pangkat yang lebih tinggi.
Akhirnya sing mlebeti Sayembara niku kathah ratusan berangkat tenggene Alas Wonomerto mriki. Budal saking kerajaan Mataram tenggene Alas Wonomerto dadi mboten teka mriki, nggih mboten mantuk ten kerajaan, nggih mboten beto berita napa-napa ngantos sak mangkin. Sing jelas tinggal balik nama. Nah, tinggal balik nama sing jelas mati, sing mlebeti Sayembara niku wau. Karena Alas Wonomerto niku siyen angker. Jalma mara jalma mati, sapa menungso ngembalas Wonomerto akeh matine daripada uripe. Akhirnya enten salah satu patih saking Bali, saking kerajaan Glunggung. Namine Patih Senguru. Nek mriki sebut mawon Mbah Sengoro. Sing saged dugi ijen-ijenan nggih niku. Cuman dugi mriki kados-kados ngajake niku secara paksa. Gelem gak gelem Pangeran Binowo kudu mulih. Pangeran Binowo ngoten bagaimanapun tetap boten turun mantuk karena dia sudah sumpah. Pun nibaken janji, pun nibaken lipat-lipat boten kudu-kudu balik ten kerajaan. Akhirnya ngantos perang adu fisik. Perang adu fisik sing patih saking Bali nggih ngoten Sakti Mandura Kuna, sing Pangeran Binowo nggih ngoten Sakti Mandura Kuna. Ngantos terbang guntur geni, gaman bondan, caluk sedodo, cis tumbak selundung niku mendal sedaya. Pangeran Binowo niki babat alas kangge pemukiman warga. Kali siar agama Islam. Lah siar niku liwat terbang niku wau. Terbang niku tandur dung dung niki tanah niki orek. Tanah ini goreng kados guntur ngoten. Lah geni niku munggah biur ngoten. Maka dari itu terbang itu dinamakan terbang guntur geni. Jatuh hari Kamis Legi malam Jumat Pahing. Lah mulane dinten Kamis Legi malam Jumat Pahing niku kula adakan rutinan baik tahlil maupun yasin, istighosa dan sebagainya. Lah larangan-larangan tersebut niku termasuk malam Jumat Legi kalih malam Jumat Wage. Sing napa kok dilarang? Pada waktu niku ten mriki niki enten pertemuan khusus termasuk para tokoh, para sunan, para wali, tokoh penting lah. Lah Pangeran Binowo niku dawuh cara bahasa sakniki nanti kalau ada tamu jangan sampai diperbolehkan masuk. Akhirnya tamu kalih dibalekaken niku boten kena. Masa mlebu mawon. Akhirnya kalih santrine sing Doko Rekto niku seret metu diajar ngantos temekane kabeh. Terus laporan tenggene Mbah Pangeran Binowo nek enten kejadian sing kados ngoten niku wau. Mbah Pangeran Binowo akhirnya ngecek tenggene TKP tempat kejadian perkara. Dilihat ternyata betul-betul sudah meninggal dunia. Terus akhirnya Mbah Pangeran Binowo ngucapaken malih, lah besok ae nek ana dina malam Jumat Legi utawa malam Jumat Wage, aja ana sowan rene utawa mlebu rene cek gak ana kedadean sing kaya ngene iki maneh. Dan juga itu pada waktu mandinya terbang guntur geni. Niku nek atus teng Kali Gedhe mriku, nggih glondong kiambek, munggah kiambek. G30 SPKI tahun 65 niku kok bongtek niku. G30 Saman boleh kembali. Nggih pada waktu mandi. Mboten kok kula utawi keluarga kula mboten. Sing semerap niku masyarakat sebagai orang awam niku semerap pada waktu niku. Maksudnya mboten kok dilindungi niku secara gaib, mboten secara nyata. Ini kira kula nggih dikira kae utawa ngaten. Ini wau cara cerita-cerita tersebut niku di barangkali niki wonten kirang langkungipun. Nggih monggo sedaya niku diambil positif mawon, positifnya jangan sampai dimikir yang negatif nggih.
Lentreng niku pundi? Ini kan jangan urut jaran mawon, Pak. Oh ngenet niki. Oh nggih, monggo. Lentreng niku pundi? Terus, Kasih tebih. oke, dibeli ngembak. Oh niki namine ngembat. Itu gabung, Oh kedawung. itu ngembak. Terus itu boleh. Seneng itu terus tentuangan ya terus. Dalan niki nggih. Oke, seneng mawon. Oh nggih. Kathah kopi teng mriku nggih. Kakan buatan ngawen. Pak, punten. Monggo. Apa Pak? Milah kopi. Milah itu apa Pak? Milih. Oh, milih. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Oh. Milih sotir. Pak, saya kok dengar di TV Pak ya. Iya. Di sini tuh gunung kopi gitu. Ya memang banyak tanaman kopi lah. Kalau gunungnya gunung. Orang nyebutnya karena banyak tanaman kopi gitu. Atau banyak petani kopi gitu. Banyak ya. petani kopi. Dan ini Bapak sendiri juga petani kopi. Iya. Dia juga memproduksi kopi. Loh, tak kira tadi kayak coklat Pak. Ternyata kopi itu ini masih apa? Mentah atau gimana? mentah ini masih ini yang merah, Oh. ini yang hijau disendirikan. Loh, jenis apa Pak yang hijau? Ya sama saja, memang kalau hijau kan masih muda. Kalau hijau masih muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Kita kali ini ada di wilayah Gondang, Mojokerto, Jawa Timur. Dan kita mau menelusuri kisah-kisah yang ada di atas gunung sana sahabat. Dan terkenal dengan Gunung Kopi. Nah sahabat, di pagi hari ini yuk kita ikuti penelusuran kita. Pelan-pelan kita menuju pada salah satu tempat dan lokasi yang ada di atas gunung, yaitu Gunung Kopi. Bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti. Let's go, go, go! Tentunya sahabat semuanya mau kita ajak jalan-jalan melihat situasi suasana alam. Satu pedesaan kayak begini. Oke sahabat, di atas sana ada satu tempat dan lokasi yaitu Gunung Kopi, yang tentunya sahabat bisa mereviewnya. Satu tempat itu banyak sekali petani-petani asli yang ada di atas gunung sana. Oke. Seperti ini suasana pedesaan yang kita maksud sahabat ya. Sudah kita mulai memasuki nah kita nampak lokasinya, tempatnya satu pegunungan yang kita maksud. Nah, kayak gini. Mulai terlihat sangat luar biasa ya. Di sini suasananya adem, kayak gini. Suasana pedesaan.
Oke, ini sudah mulai masuk di suasana pedesaan yang ada di wilayah selatan Mojokerto. Nah, seperti ini. Oke, mungkin sahabat ya bisa teringat dengan tempat dan lokasi sahabat ketika ada di desa masing-masing yang mungkin sudah lama tidak berkunjung ke desanya. Oke, let's go, kita lanjutkan. Nah, seperti ini pakai Sang Saka merah putih 17 Agustus sobat ya. Nah, jalur ini sahabat ya, kita menuju pada satu pegunungan yang ada di atas itu. Nah, semoga nanti kita mendapatkan satu kabut yang nampak sejuk gitu sahabat ya. Kehidupan asli dari Mojokerto yang dulunya adalah Majapahit. Woi, keren banget sahabat ya. Jalurnya ya. Jalur Gunung Kopi ini kita. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ke kiri kita menuju ke tempat dan lokasi Akar Seribu. Dan kalau kita ke kanan ini menuju ke Gunung Kopi. Nah, kita ngambil jalur kanan dulu. Oke, sini ya jalur kanan dengan suasana alam yang sejuk. Wah, ini bisa merefresh daripada pemandangan kita di pagi hari ini. Wow. Nah, seperti kita memasuki satu kota kuno Majapahit ya sahabat ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Woi, jalurnya menanjak sahabat. Wih, jalurnya menanjak lagi. Nah, seperti ini. Jalur-jalur pedesaan sebelum Bu nderek Tanglet Blentreng niku pundi? Ini kan anu rencana mawon, Pak. Oh, ngenet niki. Oh nggih, monggo. Nah, kata ibu tadi masih jauh ya sahabat ya. Blentreng itu tempatnya kopi atau gunung kopi. Ini sudah 17 Agustus ya sahabat, memperingati suasananya seperti ini.
Dan mungkin sahabat yang lagi kita vlog tempat dan lokasinya sebagai warga wilayah Gondang ini ya, bisa tuliskan komentar di kolom komentar yang sudah kita lalui. Nah, ini kita di Masjid Al-Kautsar. Belok kiri. Ada tanjakan sahabat ya. Wah, di sini banyak sekali kayak begini ya. Ke Majapahiten kayak gini. Gapuranya itu gapura Majapahiten. Nah, dan ini sudah nyampe desa apa ini? Desa Jatidukuh. Nah, nyampe Jatidukuh. Kita terus naik sahabat. Nah, sudah naik pada salah satu lokasi dan tempat yang terasa ini sudah dingin sahabat ya. Wow, ini dengan suasana sungai-sungai pegunungan yang mengalir deras. Oke sahabat ya, Dusun Jatidukuh kita naik ya. Nah ini, selamat datang Dusun Jatidukuh. Jati ini naik sahabat. Makin naik. Masuk Dusun Ndoro. Wow. Nah, ini nyampe Dusun Ndoro ya, Pak ya. Nah, kita masuk di lorongnya. Oh. Oke, kita ke kanan. Nah, setelah ke kanan ini ada bendera merah putih banyak banget. Oke, turun. Nah, kita belok kiri. Apa ini? Nah, dengan suasana sudah mulai pegunungan. Wah, pedesaan banget nih sahabat. Wah, keren. Keren.
Di sini musim jagung. Alas yang di sini sudah mulai gundul ya, yang sana yang atas baru kita temui nanti sejuk-sejuk. Ini jurang sahabat, kalau kiri loh, ini masuk jurang. Dan kita laju di kebun poh. Wow. Suasana pedesaan Gunung Kopi. Wah, mantap banget. Loh, ini setelah cor, yang kiri setengah meter ya, ini sudah jurang loh sahabat. Hati-hati loh. Ya kan? Ini masuk lagi. Oke, Bolo, kita sudah mulai memasuki satu siklus hutan, atau kita sudah ada di desa yang mulai sepi penduduknya. Nah, ini batas daripada desa Ngembat. Kita naik terus. Nah, ini ada nama desa Ngembat. Ngembat itu Jogil itu mungkin ya, Ngembat satu hasil bumi mungkin. Ya, dulunya kisahnya seperti itu ya mungkin. Nah, desa Ngembat. Kita masuk. Sudah mulai jarang-jarang rumah penduduk kita jumpai. Jarak 100 meter, 50 meter gitu. Nah, ini. Rumahnya ada di bawah jalan raya. Seru nih jurangnya lah. Bu, mlentreng niku pundi? Terus, Tasih tebih. oke, kedele Ngembat. Oh, niki namine Ngembat. Oh, Kedawung. Ngembat. Terus kedele. Seneng itu terus ten tuangan ngeten. Dalan niki nggih. Nggih, seneng ten mawon. Oh, nggih. Kathah kopi teng mriko nggih. Kakan buatan ngawen. Lah nggih, kopi-kopi alas niku. Nggih nanem. Oh, ngoten nggih. Monggo, Bu. Terus ya, sahabat ya. Kata ibu tadi memang di situ warganya nanam kopi. Ya, kita sebut sebagai Gunung Kopi.
Jurang Jawa bro. Hati-hati, ini tidak boleh ngantuk kalau di sini jalurnya. Belok kiri dikit sudah jurang ini. Nah ini ada warung yang ada di atas jurang. Wow, pemandangan alam yang sangat luar biasa, sobat. Salah satu tempat dan lokasi pedesaan. Ini sudah ramai, agak padat penduduknya di sini. Ini sudah nyampe SDN Ngembat RT 102. Wow. Oke, selamat datang pada sahabat Desa Ngembat. Kita sudah nyampe jalurnya, jalur Gunung Kopi. Nah, ini Balai Desa Ngembat. Woi, jalur alam. Pada rumah di atas gunung. Wah. Oh, ini ada sepeda, nggak ada orangnya. Wow, amazing. Sungguh luar biasa, sahabat ya. Sejuk banget. Nah, ini ada petunjuk lagi. Dusun Blentreng. Nah, itu. Wow. Oke, sahabat ya. Dilarang membuang sampah di sini. Ya, tentunya begitu.
Nah, seperti ini gunung-gunung kopinya, banyak sekali kopi di atas. Wah, wadaw. Nah, ini kopi sahabat ya. Dekat-dekat jalan gitu sudah banyak sekali kopi-kopi. Nah, ini juga coklat, juga kopi. Wow. Banyak mobil di sini. Ya, oke, di sini ya, seperti ini desanya. Ini sahabat ya. Nah, kita sudah nyampe. Nah, kita sudah nyampe pada salah satu tempat dan lokasi, sahabat ya. Dan di sini banyak sekali produk-produk juga produknya itu sangat luar biasa, yaitu Gunung Kopi ya. Ya, di sini ada produk kopi. Nah, di satu tempat desa di atas gunung yang orang menyebutnya juga Gunung Kopi. Nah, seperti ini. Dan di hutan-hutan sana banyak yang menanam kopi, sahabat ya. Kita coba datang pada salah satu tempat orang yang mungkin juga sedang melakukan apa ya, kayak mungkin panen atau apa gitu. Maka di sini disebut juga dengan Gunung Kopi ya. Itu di atas itu adalah salah satu gunung yang di sana banyak sekali tanaman kopi, sahabat. Nah, wah, kok sepi ya desanya. Mungkin pada di hutan semua. Wah, nah ini ada kecubung. Apa ini kecubung? Ini mungkin buat obat ya. Tapi jangan salah guna. Ini kalau maaf ya, anak muda itu kadang dikeremus jadi mendem. Inilah, ini kecubung. Wow, takut? Oke, kita mampir di salah satu bapak yang sedang kayak mainan kopi gitu. Pak, punten. Wah, coba kita tanya-tanya aja. Pak, permisi Pak. Sedang apa Pak? Milah kopi. Milah itu apa Pak? Milih. Oh, milih. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Jadi sotir. Pak, saya kok dengar di TV Pak ya. Iya. Di sini tuh gunung kopi gitu. Iya, memang banyak tanaman kopi lah. Kalau gunungnya gunung Orang nyebutnya karena banyak tanaman kopi gitu. Atau banyak petani kopi gitu. banyak Ya. petani kopi. Dan ini Bapak sendiri juga petani kopi. Iya, dia juga produksi kopi. Loh, tak kira tadi kayak coklat Pak. Ternyata kopi itu ini masih apa? Mentah atau gimana? Mentah ini masih ini yang merah, Oh. ini yang hijau disendirikan. Loh, jenis apa Pak yang hijau? Ya sama saja, memang kalau hijau kan masih muda. Kalau hijau masih Masih muda. muda, ya. Yang sudah tua gimana? Merah-merah ini. Yang Oh, merah. gini ya. Saya disotir. Sudah disendirikan. Disendirikan. Hmm. Kita cari kualitas yang bagus. Oh, begitu Pak ya. Iya. Yang bagus itu gimana Pak? Ya yang merah. Yang tua Yang maksudnya. tua, yang merah itu. Bagus. Udah sampai dipakan luwak gitu Pak. Ya yang di hutan, kalau di sini ya enggak lah. Oh, maka saya lihat di TV itu yang tua itu Makan luwak, kopi luwak gitu. Oh. Kopi yang sudah tua ya gitu. yang dimakan luwak yang di hutan. Oh, Di gitu. sini ya enggak berani. Kalau- Berani sama saya. Oh, gitu Pak ya. Ha-ha. Pak, saya numpang tanya Pak, ini tepatnya di desa apa Pak? Desa Ngembat nih. Lembat. Iya, desa Ngembat. Oke. Ini rumahnya Bapak siapa? Harus Pak Ros. Iya. Iya Pak, itu kok di tempatnya Bapak banyak sekali kayak
sponsor gitu. Iya, ini basecamp teman-teman YouTube, juga Iya. basecamp teman-teman dari relawan, ya juga dari dari kehutanan ya. Oke, berarti sahabat ini temannya banyak ya Bapak ini. Ya, Pak Arus ini temannya banyak sekali. bukan banyak. Lah dari berbagai macam Iya. basecamp gitu. Oh, Tempat ngumpulnya teman-teman oh, gitu. kayak gedung film. Iya. Ya kayak gedung film ditempel-tempel gitu. Oh. Pak, permisi Pak ya, saya numpang tanya Pak. Ini 1 bulan dapat omset berapa kira-kira Pak? Mana? Ya kopi-kopi gini. Kopi. Kopi Bapak gini. Maksudnya Bapak nanam kopi kayak orang di TV itu kan nampak apa ya kabarnya di sini banyak petani kopi gitu. Maksudnya 1 bulan ini kira-kira dapat berapa juta gitu loh Pak? 1 bulan. Iya. Kalau untuk panen-panen yang tidak ada yang kita jualnya green bean. Green bean ya Kak, lu dari 25 juta lah. Loh. Jadi dengan petani di gunung kayak gini Pak ya, penghasilan juga lumayan besar loh Pak ya. Ya. Gitu Pak ya. Terus kalau orang di sini kesehariannya makan nasi atau gaplek atau apa gitu Pak? Nasi Pak ya, sama yang di bawah sana ya. Oh, Sekarang gitu. udah nggak ada. Tapi kayak jarang udah. Sudah enggak ada ya gaplek-gaplek gitu. Mm-mm. Atau mungkin sudah enggak nanam pohon gitu. Banyak pabrik Loh, Pak kalau pohon dijual ke pabrik buat apa Pak? bikin tepung tapioka. Oh, jadi kalau pentol-pentol itu jadi tepung-tepung gitu nggih? Iya. Oke, mantap. Dan ini Bapak ini enggak ada kayak temannya gitu milih-milih gitu Nggak ada. Sendiri. sendiri Pak ya. Nggak ada untuk bayar. Oh, Nggak kuat. oke Pak. 1 hari di sini bayar petani atau harga daripada tenaga kerja berapa kira-kira Pak? 100.000 sini. Wow, Pak ya lumayan tinggi loh Pak, 100.000 itu Pak. Iya. Nanti kalau aku cari kuli untuk bayar itu untungnya Iya. oke. Untungnya habis Pak. Jadi ini hampir dari subuh tadi atau gimana Pak? Ya, barusan. Oh barusan. Ya, karena di rumah sendiri Pak ya nyantai gitu ya. Ya. Oh. Bapak selain nanam kopi di tempat gunung kopi atau ini apa kerjaan Bapak selain ini? Enggak, ya tani. Yo memang asli Petani. kopi gitu Pak ya. Ya, petani. Ya juga ada tanaman tumpang sari kayak mungkin jagung. Iya. gitu. Oh. Pak permisi Pak, ini apa sudah dipanen, dipilih terus dijual gitu Pak? Tidak ada Nah, proses lain Pak? Ini rencana saya proses lain. Pak, boleh tahu Pak proses seperti apa Pak yang kita bisa lihat Pak? Kayak proses fermentasi lah, Oh. sistem nanti jualnya bukan ke gudang, kita ke teman-teman barista, Oh gitu Pak ya. ke kafe gitu. Ke warung-warung gitu Pak ya. Ya, Jadi setelah ini dijemur Pak ya? dicuci dulu. Oh dicuci dulu. Ya, Wow. dicuci dulu. Lama Pak ya prosesnya ya? Dicuci bersih, Ya. direndam Ya. sampai berbulan-bulan. Direndam tuh fungsinya buat apa Pak? Ya untuk menghilangkan, menetralisir aroma kopi itu, bikin rasa-rasa. Oh. Jadi alami dari kopinya gitu. Mungkin Bapak punya tempat gilingnya atau apa gitu? Tempat ini nggak ada. Oh tempat gilingnya tidak ada. Jadi setelah ini ada yang ngambil gitu Pak ya? Nggak, saya proses, saya keringkan dulu. Oh dikeringkan dulu. Keringkan dulu aja. Biar enggak busuk Pak ya? Mm-mm. Mungkin ada Pak contoh yang apa produknya Bapak gitu ada? Yang sudah selesai gitu? belum bungkus, tanam bungkus tadi. Rencana hari ini bungkus Pak ya? Ya pakai timbang-timbang begitu? Iya, Barangkali langsung diciduk gitu enggak Pak ya? juga ditimbang Oh gitu. 250 gram. 250 gram. Ya, Mohon maaf Pak, harganya berapa Pak? di sini saya kasih harga 35. 35.000 Pak. Ya. Terus kalau jual di warung, di kafe itu ya sama Pak? Kalau di warung di kafe nggak sama. Kita ada kondisi sedikit aja gitu loh. Oh, Karena gitu. dari hasil produksi sudah minim. Oh, berarti mendingan dijual umum gitu? Iya. Oh. Ini kan kalau kopi murni ini dijual umum terlalu mahal dari harga kopi sekarang. Bapak juga punya nama produk sendiri gitu? Ada Apa Pak namanya? Sari Pakem. Wow. Tuh. Oh itu Pak. Maaf Pak ya, tak lihat dulu ya. Ya, monggo. Nah ini. Nah, kita lihat sahabat ya. Sari Pakem. Wow.
program Kementerian Masyarakat PKM peningkatan kualitas kopi teknologi. Wah, mantap sekali ya di sini. Kita ada di atas gunung dan ada satu rumah yang sudah mau ngasih keterangan kepada kita tentang kopi-kopi atau tentang bagaimana cara-cara nanamnya juga. Tadi katanya Bapak ini setelah diambil gitu dapat uang, ditukar uang maksudnya. Dan di sini tenaga kerja itu juga lumayan tinggi loh, 100.000 sobat. Dan itu juga buat mungkin masyarakat setempat ini. Dan ada di atas gunung kayak gini, ada banyak sekali. Wow, sangsaka merah putih ya, mungkin ada peringatan-peringatan juga. Nah sahabat ya. Dan ini ada apa ini, kayak perendul-perendul merah ini. Wah, wah apa Pak? Itu di Gunung Kawi itu Apa Pak? Dewan Daru. Wow, iya tuh Pak? Ya itu Dewan Daru. Ya, di merah-merah. Dewan Daru Pak? Ya seperti ini, Dewan Daru ya sahabat. Pak ini kalau turun gitu bisa turun rezeki gitu tak Pak? Ya kalau yang makan itu bukan ya punya cara tahu. Oh ya ini sahabat ya. Ini adalah buah Dewan Daru. Kalau makan ini, Pak enggak beracun tak Pak? Yang merah. Ya seperti ini. Yang merah ikan. Wow. Baunya sedap juga ya. Oke, nah kita berjumpa dengan Bapak petani yang ada di atas gunung atau gunung kopi ya sahabat. Ternyata Bapak ini sangat luar biasa menggeluti satu tempat dan lokasi seperti ini. Dan ini juga disiapkan slabnya ya. Mungkin setelah kering gitu Pak ya? Ya. Setelah Digoreng, digoreng. Oh, setelah digoreng. Dia juga digoreng sendiri Pak? Iya. Wow, kayak gini ya sahabat ya. Sudah disiapkan, baunya mantap sekali nah ya. Seger, gurih sekali kopinya. Namanya kopi apa ya tadi ya? Sari Pakem. Sari Pakem. Wow. Ini kalau lain Pakem enggak mau ya. Enggak mau. Pasti harus Pakem sini ya. Seperti ini sahabat ya. Kopinya ya seperti ini. Wow. Ini belum dimasak saja sudah berbau gurih. Gurih banget. Bapak menggeluti seperti ini sudah berapa tahun, Pak? Ya lebih dari 30 tahun. Oh, Bapak juga dapat piagam itu di rumahnya itu? Iya. Bapak piagam apa itu, Pak? Piagam apa ya? Konservasi hutan. Oh gitu, Bapak ini sering keluar masuk hutan juga. Kayak ikut melestarikan cagar budaya hutan gitu. Wow, mantap sekali. Bapak tak lihat dari tadi kok sendirian gitu, Iya. nggak ada orang, nggak ada apa gitu. Ada pekerja sendiri. Gitu ya. Jadi kalau orang di desa seperti ini kalau pagi itu pada ke kebun semua Pak ya? Bagian. Sebagian Pak ya. Iya. Wow. Sangat asri sahabat ya di rumahnya Bapak. Bapak siapa tadi? Harus. Bapak Rus ya. Memang asli namanya Bapak Rus gitu? Iya. Oh. Cok kecil ya Bapak menggeluti seperti ini ya? Iya. Mantap sekali. Ya. Pak, mohon maaf saya mau meneruskan perjalanan lagi Pak ya. Iya. Pak, terima kasih sudah dikasih keterangan-keterangan Pak tentang kopi ini Pak ya. Iya. Pak, monggo Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah ya sahabat ya. Ya, kita sudah nyampe di salah satu gunung ya, gunung kopi. Semoga sahabat semuanya diberi satu